Kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Mbak semua senang bisa ketemu di malam ini 27 Mei 2020. Yang pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas invitasinya oleh teman-teman di Minggir gitu. Senang rasanya bisa bersilaturahmi di malam ini. Semoga ini menjadi perjumpaan yang akan terus abadi, menjadi silaturahmi yang terus abadi. Nah, sesuai dengan tor yang disampaikan oleh Mas Eko, malam ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang, Twitter gitu. Jadi salah satu oke, izinkan saya share screen ya, sudah biar enak saya totalin. Sudah, oke. Salah satu yang menjadi trigger sekitar 2 hari yang lalu jika tidak salah, Muhammadiyah sempat trending topik di Twitter karena ada satu akun Twitter yang mempersoalkan tentang penyaluran, donasi kepada Palestina yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah, Lazismu. Nah, yang menarik adalah, postingan itu kemudian ditanggapi dengan beragam dan menurut saya menariknya adalah ini menjadi trigger bagi teman-teman Muhammadiyah di berbagai titik, itu kemudian menjadi aktif di Twitter menyuarakan, hal-hal yang sifatnya baik. Saya jadi ingat kalau dalam hadis kan balighungani walau ayat gitu, sampaikanlah apa-apa dariku walaupun satu ayat. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini untuk menyampaikan ayat-ayat gitu. Nah, salah satunya adalah Twitter. Mengapa Twitter? Eee Saya akan mendasari karena saya diintroduksi sebagai seorang akademisi, di kampus saya biasa dipanggil Mas Jun, nggak usah dipanggil pakai doktor, saya malu kalau dipanggil pakai doktor gitu. Gelar itu kan hanya, apa ya, hanya atribusi aja, yang penting kan substansinya dan yang lebih penting adalah silaturahminya. Nah, ada 2 perspektif kata Peter Vermeij, yang pertama adalah media sosial itu sebagai penyebar informasi dan yang kedua adalah, pembentuk hubungan. Facebook itu pembentuk hubungan. Mengapa? Karena Facebook itu akan menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita kenal. Makanya kalau Mas, Mbak, Bapak, Ibu, di Facebook rata-rata kan teman-teman SMA, teman-teman SD, teman-teman kampung, dan sebagainya. Atau alma mater sekolah, kampus, dan seterusnya. Beda dengan Twitter. Twitter itu lebih pada perspektif pertama. Twitter itu akan bermanfaat untuk menyebarkan informasi yang saya matur tadi, balighuani walau ayat. Kalau teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, dibaca banyak orang, sampaikan melalui Twitter, gitu. Pertanyaannya, Mas Jun, saya tidak punya follower banyak, kira-kira bisa nggak sih? Nah, nanti kita akan diskusi, apakah kemudian follower ini menjadi signifikan atau tidak. Nah, yang menarik adalah Twitter itu, rekan-rekan, Mas, Mbak semua, menurut penelitian yang dilakukan oleh John Parmele dalam bukunya Politics and the Twitter Revolution, dia menyebut Twitter itu dapat mengatur agenda apa yang para jurnalis atau para wartawan itu hendak liput, hendak kerjakan, hendak beritakan. Jadi apa yang ramai di Twitter itu acap kali menjadi pemberitaan. Jadi kalau teman-teman ingin Minggir itu menjadi pemberitaan, maka buatlah Minggir itu menjadi viral di Twitter. Misalnya seperti itu. Contoh misalnya, eh, apa namanya, pengalaman ketika Muhammadiyah diserang 2 hari yang lalu. Dengan segera itu menjadi pemberitaan di berbagai media. Nah, nanti saya akan berikan beberapa contohnya. Yang kedua adalah Twitter itu secara fundamental dalam konteks komunikasi politik misalnya digunakan politisi untuk mempengaruhi orang lain. Twitter merupakan medium kecil bagi orang, tapi orang-orang itulah yang mampu menentukan agenda berita.
Ini seperti mempraktikkan lobby. Saya masih ngutip dari John Parmalee dalam bukunya Politics and the Twitter Revolution. Dan ini sebenarnya hampir sama dalam konteks bisnis. Konteks bisnis. Misalnya yang baru aja rame adalah Malioboro. Itu kan awalnya konten di media sosial lain yang kemudian dibawa di Twitter. Lalu kata kunci Malioboro itu menjadi viral gara-gara ada orang beli makan dan dia merasa harganya mahal. Video ini kemudian menjadi viral. Yang rugi siapa? Malioboro. Yang lebih rugi siapa? Pedagang di Malioboro yang jujur. Yang lebih rugi siapa? Branding Jogja sebagai kota wisata. Jadi mari kita usahakan agar Muhammadiyah minggir itu menjadi apa tone-nya, nadanya menjadi selalu positif di Twitter. Nah, nanti kita diskusikan di akhir. Yang selanjutnya saya mengutip dari Adam Sharp, Twitter itu murah plus efektif. Twitter sama dengan cheap and effective. Twitter itu dianggap sebagai platform komunikasi dan pengorganisasian yang efektif tanpa memerlukan biaya tinggi yang sebelumnya harus ditanggung oleh politisi. Saya ini dalam konteks komunikasi politik. Dalam konteks bisnis sama, kita bisa menggunakan Twitter untuk berdagang dengan murah. Contoh misalnya Ngelojimat punya akun di Twitter, diposting aja diskon bulan ini, atau misalnya berfotolah di Ngelojimat, upload di Twitter, mungkin ditambah lagi IG, kemudian buat hashtag yang seragam. Kemudian Anda akan mendapatkan diskon titik-titik-titik. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, kasus Malioboro kan menjadi kasus yang kemudian kontraproduktif, yang tentu saja kita tidak ingin itu terjadi dalam konteks bisnis yang kita lakukan atau dakwah yang kita lakukan. Nah, saya akan menunjukkan 3 contoh kasus. Yang pertama, kasus Lazismu. Lazismu diserang oleh seorang netizen yang dia menyebut daripada nyumbang Palestina lebih baik digunakan untuk di dalam negeri, di pelosok dan sebagainya. Teman-teman bisa ngecek dengan kata kunci Muhammadiyah nanti ketemu semua. Nanti ketemu semua di situ. Dan kemudian jadi berita, bahkan jadi berita di Kompas TV yang saya matur tadi di awal. Teori di awal tadi bahwasanya apa yang terjadi di Twitter itu menentukan bagaimana atau apa yang akan diliput oleh para jurnalis, apa yang akan diberitakan oleh media. Nah, kemudian akun-akun secara kuat membela Muhammadiyah, kemudian viral di Twitter dan Muhammadiyah jadi berita. Gitu. Jadi teori tadi kan terbukti. Yang selanjutnya dalam konteks bisnis ini Starbucks. Kita lihat Starbucks itu punya akun yang dirawat dengan sangat baik, bahkan followernya itu mencapai 11 juta. 11 juta. Jadi dia sekali posting akan dibaca oleh kemungkinan pembacanya adalah 11 juta. Tentu saja itu melalui proses yang panjang dan Starbucks itu kan selalu menjual sisi experience, pengalaman kan di ngopi di Starbucks, kemudian menggunakan gelas yang go green, tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Next. Nah, ini kasus yang pernah saya alami. Jadi suatu hari di tahun 2019, ini dari Banguntapan, rumah saya itu Jambidan Banguntapan, dekat Kota Gede. Monggo kalau mau mampir. Jadi jam 7 malam, karena besok mahasiswa itu waktu itu seingat saya banyak yang WA mau izin gitu. Nah, saya balesi satu persatu takutnya kelewatan. Nah, akhirnya saya nge-tweet-nya tuh nggak kepikiran kalau ini akan viral gitu. Nah, saya nulis seperti ini dan waktu itu pagi saya izinkan untuk ikut Gejayan Memanggil, malamnya saya buka kelas. Jadi malamnya saya ngajar secara offline karena belum pandemi waktu itu. Dan ternyata tweet saya ini menjadi viral yang yang kasih like itu 7.000 lebih, hampir 8.000. Mungkin ini sudah bertambah, yang kasih komen sekian, yang komennya macam-macam,
Mas Mbak ada yang menyerang juga, tapi secara umum tone-nya positif, secara umum dan mayoritas adalah tone positif. Dan saya juga tidak menggunakan hashtag Gejayan Memanggil loh waktu itu. Nggak menggunakan hashtag Gejayan Memanggil, karena memang nggak ada niat untuk menjadikan ini menjadi viral gitu. Niat saya waktu itu hanya untuk mengabarkan kepada teman-teman mahasiswa. Ternyata kemudian viral dan seperti teori yang saya sampaikan di awal, Twitter itu menjadi sumber informasi. Jadi berita di Detik, jadi berita di Tirto, dan sebenarnya secara bisnis, secara branding yang diuntungkan kan alma mater saya, UMY. Karena disebut nama UMY dalam pemberitaan ini, gitu. Saya posting mahasiswa UMY dan sebagainya. Yang untung kan juga persyarikatan gitu. Ya kan dalam konteks gerakan dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang kadang tidak kita duga. Ini kalau pengalaman saya seringkali tweet saya itu menjadi viral, yang itu saya tidak pernah merancang itu menjadi viral gitu, merancang itu menjadi viral. Meskipun kadang saya sebenarnya, tapi dalam beberapa hal saya sudah kadang bisa menduga ini akan menjadi viral, tapi kadang lebih seringnya tidak gitu. Nah, ini salah satu pengalaman yang saya alami gitu. Jadi mahasiswa pada sebut, "Wah, Mas Jun sekarang jadi seleb tweet." Saya bilang, "Wah, saya itu nggak seleb tweet, saya itu hanya membersamai teman-teman mahasiswa." Dan ketika siang, jadi pagi itu saya ke kampus, yang mau kuliah saya temenin, siangnya saya ke Gejayan, ikut teman-teman mahasiswa sebagai wujud tanggung jawab saya sebagai dosen yang mengizinkan, malamnya kuliah lagi. Oke. Nah, ini beberapa hal yang penting yang saya sebut tadi, follower. Mungkin, ada dari kita yang merasa, wah follower-nya sedikit, apakah kira-kira efektif? Menurut saya jumlah follower itu hal yang penting, tapi tidak penting-penting amat dibandingkan engagement. Engagement itu adalah, eee, tingkat interaksi terhadap konten di media sosial yang kita kelola. Tingkat interaksinya seperti apa? Misalnya tadi, Mas Eko dan tim memposting di akun PCM Minggir tentang acara ini, ya saya langsung kasih like, saya langsung kasih komen, dan sebagainya. Itu bagian dari engagement. Follower saya yang 12.000 nggak banyak, itu akan tahu, "Oh, ternyata ada kegiatan di Minggir nih, muncul di lini masa saya." Tanpa saya me-retweet pun, jadi menjadi kelihatan natural. Meskipun pasti nanti setelah ini ganti saya retweet. Nah, itu bagian tentang apa yang disebut sebagai tingkat interaksi. Nah, saya membayangkan gini, misalnya di Minggir itu katakanlah ada 20 orang aja yang aktif punya Twitter. Setiap hari, pagi hari atau malam disepakati di jam tertentu posting dan me-retweet akunnya PCM Minggir. Kemudian buat hashtag yang sama. Mungkin tidak akan menjadi viral, tidak masalah, tapi kemudian kalau dicari itu menjadi mudah jejaknya di media sosial. Nanti kita diskusikan di bagian akhir. Jadi basis teori engagement itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 54, tapi waktu itu kan belum ada Twitter, ya kan? Friendster, media sosial pertama yang kita kenal juga belum ada. Nah, kata Wilbur Scrum, salah satu tokoh teori komunikasi massa, dia menyebut bahwasannya engagement itu adalah komunikasi dua arah. Jadi jangan sampai Mas Mbak, akunnya PCM Minggir itu posting nggak ada yang memberikan komentar, nggak ada yang mereply. Apa sih susahnya mengklik like gitu? Itu kan nggak ada 1 detik, tinggal diklik gitu aja, ya kan? Nah, yang selanjutnya adalah kunci dari interaksi ini adalah feedback atau tanggapan terhadap pesan atau konten tertentu. Tanggapan terhadap pesan atau konten tertentu. Misalnya akun resminya Muhammadiyah memposting tentang gerhana bulan kemarin. Kemudian teman-teman di Minggir mereply-nya dengan atau memberikan komen dengan foto aktivitas sholat gerhana berjamaah dengan prokes yang ketat di masjid di Minggir. Kan menjadi menarik ini, ya kan? Oke, next. Ada 3 hal yang penting, saya mengutip dari Avinas Kausik, bahwa fitur interaksi di media sosial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah conversation. Conversation itu adalah aktivitas percakapan di antara pengguna. Aktivitas percakapan di antara pengguna. Jadi tadi misalnya PCM Minggir men-tweet acara kita malam ini, saya kemudian memberikan reply dengan komen, itu bagian dari conversation.
amplification, aktivitas penyebaran atau perluasan pesan. Kita memberikan retweet, kita memberikan like, itu sudah bagian dari kita berdakwah di dunia digital. Gitu. Yang terakhir, applause, aktivitas singkat seperti like, love, emoji, sampai klik, next. Nah, ini bagaimana posisi di Twitter, kalau Facebook, Instagram hampir sama ya. Twitter ini reply. Oke, conversation-nya itu dengan memberikan reply, kemudian kita reply-nya memberikan komen, misalnya, wah menarik ini, berkemajuan, minggir menginspirasi. Itu kan sesuatu yang tidak tidak sulit gitu, tidak sulit teman-teman semua. Retweet, amplification agar dibaca lebih banyak. Cukup meretweet aja. Misalnya kita hanya punya follower 10, nggak apa-apa, minimal separuh dari follower kita akan kena engagement-nya. Sesederhana itu. Maksud saya gini, misalnya di Minggir ada 20, saling mem-follow, maka minimal ada punya 19 follower yang berasal dari Minggir dan jejaring kita, bukan hanya Minggir. Kemudian yang terakhir applause dengan like, itu hampir di semua media sosial sama. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur analitika yang ada di Twitter. Nanti tinggal diklik, terus nanti keluar analitikanya seperti ini. Jadi saya membayangkan gini ya, saya membayangkan gini teman-teman. Jadi mungkin suatu hari, eee, teman-teman, majelis pustaka informasi di PCM Minggir atau teman-teman yang jadi humas atau apapun deh, itu nanti ketika ketika musyawarah atau rapat itu menampilkan kemajuan dakwah yang dilakukan digital di Minggir melalui Twitter, oke, sementara kita di Twitter, media sosial lain kita abaikan dulu aja ya. Di Twitter, teman-teman bisa menampilkan data seperti ini, klik. Nah, oke, data setiap bulan nanti jadi diceknya di tanggal yang sama biar mudah. Ini data Twitter saya selama 28 hari terakhir. Ini baru aja saya cek tadi. Oke, nah ini yang kasus case Muhammadiyah itu saya nge-tweet seperti ini, daripada akun-akun itu tanya kiprah Muhammadiyah, lebih baik buka Google lalu cari panti asuhan Muhammadiyah Aisyah terdekat. Untuk kontennya saya pakai memanfaatkan screenshot dari Google Map yang kemudian dengan kata kunci panti asuhan Muhammadiyah Aisyah. Ketemunya banyak banget. Ternyata itu menjadi sesuatu yang viral gitu. Ini yang like berapa ini ya? Ada 72.000 penayangan. Oke. Jadi ditonton dibaca, dilihat di layar HP, maupun laptop ataupun desktop user itu sebanyak 72.000 penayangan. Alhamdulillah gitu. Minimal minimal saya bisa berdakwah untuk menunjukkan ini loh titik-titik lokasi dan sebagainya. Ini mention dari orang lain kepada saya gitu. Terus di sini kan ada di bawah nanti semakin jelas. Tweet saya selama 28 hari sebanyak ini, kemudian ditonton oleh hampir 1 juta orang, kemudian kunjungan profil, orang yang melihat profil, makanya profil itu dibuat yang menarik, misalnya akun resmi akun resmi pimpinan cabang Muhammadiyah Minggir, kemudian hashtag Minggir menginspirasi atau dikasih Google Map alamat Mengwaja. Artinya mudah orang untuk melihatnya atau mencarinya, melahirkan impresi dari para orang-orang di media sosial, gitu. Terus, nah ini yang terakhir, kalau boleh usul, nah ini sebenarnya sudah bagus ini profilnya, PCM Minggir, mungkin PCM di apa, dibuat huruf besar ya, bergerak di bidang keagamaan bla bla bla, Minggir menginspirasi, hashtag utamanya Minggir menginspirasi, jadi terus dikasih linknya untuk untuk mengunjungi PCM Minggir dan seterusnya. Nah, header-nya ngeloji yang menarik ini dan sebagainya. Ini sudah cukup bagus gitu, tinggal mungkin penulisan PCM-nya
Atau mungkin dibuat lengkap ya, apa namanya, pimpinan cabang Muhammadiyah minggir, M-nya besar, bagian dari Muhammadiyah dan seterusnya. Kalau saya boleh usul ya, teman-teman nanti kita lebih banyak diskusi mawon. Yang pertama kita buat, gerakan sedekah Twitter sebagai bagian dari dakwah digital. Saya membayangkan kalau satu hari itu satu tweet, satu replay, satu komen. Kalau tidak biasa nge-tweet ya minimal satu replay, satu komen, satu like. Terhadap apa? Akun-akun Muhammadiyah. Kan banyak. Akun-akun Muhammadiyah, Lensamu, Muhammadiyah, TV-mu, MDMC, dan sebagainya. Jadi mungkin perlu disosialisasikan akun-akun apa yang harus di-follow, yang kemudian di-retweet. Tentu saja yang wajib wajib ain itu, fardu ain itu ya akunnya PCM minggir gitu, kita follow. Saya juga meng-follow gitu. Kemudian mention tag pada akun PCM minggir dan buat tagar yang seragam. Kalau saya berusul tagarnya seperti ini. Jadi kalau nanti karena minggir menginspirasi menurut saya sudah sangat bagus banget. Tapi biar orang tahu kalau ini bagian dari apa pimpinan cabang Muhammadiyah minggir, kemudian ini bagian dari keluarga besar Muhammadiyah naik. Nah, sebenarnya kita bisa memanfaatkan momentum Mas, Mbak semua, rekan-rekan semua misalnya kayak ketika Muhammadiyah kemarin viral, kita bisa posting tentang Muhammadiyah di Minggir gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum di mana, hashtag atau kata tertentu itu sedang viral. Nah, trending itu sebenarnya tidak harus hashtag ya. Tanpa hashtag pun sebenarnya bisa trending gitu, bisa trending. Justru yang tanpa hashtag itu biasanya yang lebih natural. Case Muhammadiyah kemarin kan tuh benar-benar natural, tidak menggunakan buzzer dan sebagainya. Saya cenderung orang yang tidak sreg kalau kita di Muhammadiyah itu menggunakan buzzer. Kita tuh nggak usah menggunakan buzzer lah, karena buzzer itu cenderung untuk memecah belah. Kan asal katanya buzz gitu. Kita cukup menggunakan influencer, influencer itu orang-orang yang berpengaruh itu tidak harus followernya banyak menurut saya, minimal kita berpengaruh di lingkungan terdekat kita. Minimal kita mikro-influencer lah, mikro-influencer. Siapa tahu PCM Minggir melalui dakwahnya di Twitter bisa menjadi mikro-influencer di daerah istimewa Yogyakarta, bukan hanya di eee, Sleman gitu. Jadi mungkin nanti kalau pas pengawasan siapa tahu Bapak Ibu diminta untuk bawa HP kemudian difasilitasi untuk mendownload aplikasi Twitter dan kemudian langsung kita dampingi gitu, kita dampingi untuk yang di-follow adalah akun-akun Muhammadiyah, ya kan. Kita data aja akun-akun Muhammadiyah itu apa saja termasuk akunnya PCM Minggir. Minimal minimal mengkonsumsi gitu loh, mengkonsumsi kemudian me-retweet dan sebagainya. Jadi bagiannya adalah gerakan sedekah Twitter gitu, sedekah melalui Twitter. Dakwahnya adalah dakwah digital. Begitu, pengantar dari saya, terima kasih sekali untuk, eee, waktunya. Mari kita lanjutkan dengan sesi diskusi, karena lebih banyak menurut saya lebih baik kita memperbanyak